Baik murid-murid semua, ista'iddu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Adab Insan Mulia Dr. Wido Supraha MSI, yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Adab Insan Mulia Depok Ustadzah Rini Kusmayani MPD, yang sama-sama kita hormati para wali murid, ayah bunda yang hadir maupun yang tidak, para komite dan segenap pihak yang turut serta mensponsori agenda peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Grow Up Institute Humanity, ada dari Nunkop dan Healthy Yummy, dan juga murid-murid semua yang Ustadz cintai karena Allah. Kaifa halukum? Belum semangat. Kaifa halukum? Oke, alhamdulillah ana bi khairin wa sihhatin wa afiyatin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pemateri kita, Al Ustadz Edgar Hamas LC. Ustadz ya, kaifa halukum Ustadz? Bi khair, alhamdulillah. Insyaallah telah hadir di tengah-tengah kita, sang motivator, inspirator, yang memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua, Ustadz Edgar Hamas. Mohon izin Ustadz membacakan profil Ustadz secara singkat. Jadi nama lengkap Ustadz kita adalah Ustadz Muhammad Edgar Hamas. Siapa namanya? Ustadz Muhammad Edgar Hamas. Mau dipanggil Ustadz atau Kak ini? Enaknya Kak aja. Atau bisa dipanggil Kak Edgar ya. Tempat tanggal lahir Bulungan 8 Maret 1995. Aktivitas beliau sekarang adalah sebagai penulis buku, pegiat dakwah, dan pentadabbur sejarah. Masya Allah. Jadi mohon izin Kak, kalau di sekolah adab ini kita ada pelajaran namanya tadabbur Al-Quran. Jadi murid-murid membiasakan dirinya sebelum menghafalkan Al-Quran untuk memahami kandungan yang ada di dalamnya. Tapi Masya Allah, Ustadz Edgar tidak hanya mentadabburi Al-Quran, beliau juga mentadabburi hadis dan juga mentadabburi sejarah-sejarah Islam, khususnya sejarah Kepalestinaan. Dan Masya Allah, beliau adalah penulis yang aktif. Tercatat beliau sudah menulis 9 buah buku. Ustadz tanya, siapa yang pernah baca buku beliau? Wah, banyak Kak, ternyata banyak. Itu bukunya. Alhamdulillah, ada 9 buah buku. Buku yang pertama kali itu berjudul Untuk Kalian Yang Rindu Perubahan. Ini sangat bagus sekali, murid-murid yang belum baca dan ayah bunda mungkin bisa membeli bukunya. Dan buku yang terakhir berjudul Lost Islamic Victory, ya, terbit tahun 2023 Kak ya. Nah, 1 tahun yang lalu, Masya Allah. Dan ayah bunda bisa mengikuti kegiatan beliau dari akun Instagram get.saladin, gen.saladin. Bagaimana visi beliau adalah untuk melahirkan generasi-generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Dan berkaitan juga dengan tema kali ini adalah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, mengajarkan cinta dan kepedulian untuk anak-anak Palestina. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, Rasul kita, tauladan kita, beliau mengajarkan cinta kasih sayang kepada semua. Dalam sebuah hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz ulangi, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang saling mengasihi maka akan dicintai dan dikasihi oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di muka bumi, semua makhluk, maka Allah akan menyayangi kalian semua. Bagaimana Rasulullah memberikan kita contoh yang baik, kasih sayang kepada semuanya, bahkan kepada orang yang mungkin kita anggap musuh. Siapa yang tahu kisah seorang wanita Yahudi tua yang mengejek-ngejek Nabi? Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Menyuapinya dengan makanan. Sampai beberapa lama kemudian Nabi pun meninggal, digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu wanita bertanya, wanita Yahudi tersebut, mana orang yang biasa menyuapiku? Kata Abu Bakar, aku. Bukan, engkau berbeda. Orang yang biasa menyuapiku, dia lembut, dia penuh kasih sayang. Mana dia? Oh, dia adalah Muhammad, dia sudah meninggal. Langsung wanita Yahudi tersebut pun menangis dan seketika masuk Islam. Bagaimana dalam contoh yang baik tersebut kita ambil semangat untuk saling mengasihi, khususnya saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Saudara-saudara muslim kita di sana tertindas, dibunuh, diusir dari tempat tinggalnya. Kita sebagai seorang muslim tentu sangat sedih. Dan mudah-mudahan di agenda kita kali ini semakin menambah kecintaan kita, semakin menambah kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita muslim di Palestina, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Edgar. Tapi sebelumnya, sudah siap mendengarkan materi Kak Edgar? Ista'dattum? Coba semua pegang kedua telinganya, digoyang-goyangin. Sekarang pindah ke kedua matanya, dipijit yang pelan. Pelan-pelan saja, jangan terlalu keras, nanti masuk ke dalam, hati-hati. Pelan-pelan saja. Oke, sekarang pindah ke dadanya, elus dadanya. Oke, Ustadz akan mendoakan, kita semua aminkan dalam hati ya. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk menerima ilmu. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang solih dan solihah. Ya Allah, jadikanlah keluargaku keluarga yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Baik murid-murid Ustadz semua, tanpa berpanjang kalam, kita serahkan materi kita kali ini kurang lebih 50 menit Kak, mohon izin 50 menit untuk menjelaskan dan memotivasi kita semua kepada Kak Edgar. Falyatafaddal mashkura ma'jura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ana alhamdulillah. Bikhair. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada jihadahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati para asatidzah, para guru-guru Sekolah Adab Insan Mulia yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para wali murid, Bapak Ibu, dan yang juga saya banggakan, yang Abang banggakan, adik-adik semuanya. Boleh takbirnya, Allahu Akbar.
Alhamdulillah, akhirnya Abang Edgar sampai ke sini dan ternyata banyak banget teman-teman Bang Edgar di sini, termasuk Ustadz ada nih, bilangnya di sini siapa? Ustadz Sidik. Ustadz Sidik dulu adalah adik kelas Abang di pondok pesantren. Ustadz Majid, ada yang tahu Ustadz Majid? Ustadz Majid temannya Ustadz di Universitas Islam Madinah dulu. Masya Allah. Di sini teman-teman, adik-adik, siapa yang mau bertemu Rasulullah? Siapa di sini yang mau ziarah langsung ke Masjid Nabawi? Siapa yang mau langsung jalan-jalan keliling Ka'bah? Oke, semoga semua jawaban-jawaban itu Allah aminkan. Semoga semua harapan itu Allah ijabah. Dan nanti kumpulnya bukan di Depok lagi, kumpulnya janjian di Masjidil Aqsa. Amin ya robbal alamin. Kenalin adik-adik semuanya, abangmu yang gede ini besar. Iya, ini besarnya bukan besar daging teman-teman, ini besarnya besar hikmah kehidupan. Kenalin teman-teman, adik-adik, nama saya Muhammad Edgar Hamas. Muhammad Edgar Hamas. Nama asli namanya Edgar Hamas, dan karena nama saya Hamas, Instagram saya di-banned 2 kali. Karena saya ngomong, abang cerita, abang ngajak orang-orang buat peduli sama Masjid Al-Aqsa. Saya ngajak seluruh orang-orang sebisa saya untuk kenal sama perjuangan di Palestina. Dan karena itu akun abang ditutup 2 kali. Ada yang takut nih, siapa tuh? Ada yang takut orang-orang peduli Palestina. Ada yang takut sama generasi baru yang akan membebaskan Al-Aqsa. Ada yang takut sama teman-teman di sini. Tahu nggak siapa? Israel. Mereka takut sama teman-teman semuanya. Dan kalau mereka lihat, saya bilang ke mereka, Israel, kalau kalian mengira anak-anak muda Islam akan lupa sama Al-Aqsa, hari ini, pagi ini ada anak-anak sekolah adab insan mulia yang ingat sama Al-Aqsa. Allahu Akbar. Bolehlah, bolehlah. Bolehlah, mabulus. Iya, 2, 3. Hah? Coba lagi, 2, 3. Mirip kan? Iya, ini aku sebenarnya Uncle Mutu sebenarnya. Baik, izin berdiri ya Ustaz ya. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, para asatidzah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama apa ya? Abang mau cerita aja. Siapa yang suka cerita? Semua orang suka cerita. Coba gini, tapi gini. Sekarang abang, kakak, ustadz nih, abang ustadz ya, mau nanya ke teman-teman semuanya. Saya sebutkan deskripsinya siapa, teman-teman jawab tokoh ini siapa. Siapakah aku? Aku adalah orang yang suka membuat ABCD. Aku adalah teman Koh Atong dan aku suka berkata ayo. Siapa? Uncle Mutu. Ini kita maulid Nabi atau Pinipin sih? Siapakah aku? Aku adalah sahabat, bukan aku. Aku adalah bintang laut berwarna merah muda. Kerjaanku hanya tidur, dan ketika aku capek tidur, maka aku akan tidur lagi. Patrick.
Oke, lanjut. Siapakah aku? Aku adalah teman Nobita yang pintar, tapi ketika aku main biola, aku rusak sekali suaranya. Shizuka namanya, Shizuka ya. Nah teman-teman semua, tadi kok gampang banget jawabnya ya? Sekarang saya mau nanya, siapakah aku? Aku adalah sahabat Rasul yang tadinya adalah budak. Ayah dan ibuku dibunuh di hadapanku. Ada Usama bin Zaid, ada yang bilang Bilal, ada yang bilang, jawabannya adalah Ammar bin Yasir. Siapakah aku? Jarak hidupku dengan Muhammad itu 600 tahun. Aku menjadi nabi di bumi ini cuma 3 tahun. Aku belum mati sampai sekarang. Dan di akhir zaman aku akan turun lagi membersamai kaum muslimin untuk membunuh Dajjal. Yang menjawab Nabi Musa, yang menjawab Nabi Idris, yang menjawab Nabi Isa. Jawabannya adalah Nabi Isa. Nabi Isa. Siapakah aku? Aku adalah sahabat Rasul yang qadarullah masuk Islamnya karena lidahku buru-buru bilang masuk Islam padahal aku belum masuk Islam. Aku disebut sebagai Asadullah, singa Allah, dan aku syahid di Uhud. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa aku adalah pemimpin para syuhada. A. Mus'ab bin Umair, B. Hamzah bin Abdul Muthalib, C. Usamah bin Zaid. Yang jawab A, Mus'ab bin Umair. Yang jawab B, Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang menjawab C, Usamah bin Zaid. Jawabannya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ternyata hari ini aku bertemu dengan calon orang-orang hebat, teman-teman semuanya. Kalau nanya, abang pernah nanya pertanyaan yang sama ke orang-orang yang udah kuliah, dan ketika abang nanya pertanyaan yang sama, mukanya langsung, ayo, udah tahu aku. Gitu. Tapi hari ini Ustadz bertemu dengan adik-adik yang masih kecil, yang masih belum SMP kan? Tapi semuanya menjawab dengan benar dan jelas. Mudah-mudahan wajah-wajah yang abang lihat hari ini adalah wajah-wajah yang nanti sholat Jumat pertama di Al-Aqsa, ngadep kanan insan mulia, ngadep kiri insan mulia. Oh, ternyata imamnya insan mulia. Ini imamnya nih. Ternyata semua di sini suka sama cerita, suka sama sejarah. Betul teman-teman semua? Oke. Teman-teman tahu nggak sih? Betul. Tapi teman-teman tahu nggak kenapa kenal sama Rasulullah itu hari ini penting banget? Ada nih di TikTok tuh. Ada di TikTok nih. Ada sebuah, gimana bilangnya, sosial eksperimen. Apaan tuh? Jadi ada abang-abang nanya ke
orang-orang yang lagi Car Free Day. Teman-teman pernah Car Free Day belum? Di Depok ada Car Free Day nggak? Ada dong, masa nggak ada? Nah, ini orang mau wawancarai abang-abang. Ayo, abang sebutkan Nabi Muhammad bin siapa? Orang pertama menjawab Muhammad bin Rasulullah. Orang kedua menjawab Muhammad bin Aminah. Ada yang menjawab Muhammad bin Nabi. Siapa di sini yang bisa menjawab Muhammad bin siapa? Muhammad bin bisa sampai berapa? Sampai Ismail? Belum. Masya Allah. Merinding aku pulang aja lah ya. Udah pada bisa. Tapi teman-teman, siapa yang tahu nama asli Abdul Muthalib? Syaibah, betul. Masya Allah. Boleh maju ke depan? Silakan maju. Maju. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ya, bisa maju ke depan. Ustadz ada hadiah. Ada hadiah. Masya Allah. Ada yang udah punya belum? Belum ya. Lewat ini aja. Masya Allah. Tabarakallah. Hebat banget ini sekolah ya. Merinding saya. Kelas 6. Kelas 6 ya kak? 6, Ustaz. Ya. Silakan. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Silahkan. Silakan kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Alia dari mana? Beijing atau Beji? Dari Sawangan. Dari Sawangan. Oh, Sawangan. Masya Allah. Tadi menjawab Abdul Muthalib, nama aslinya siapa? Syaibah. Siapa yang baru tahu nama aslinya Abdul Muthalib itu Syaibah? Masya Allah, udah tahu ya kak ya? Dari mana tahunya? Baca. Luar biasa. Barakallah untuk kalian. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan duduk, nanti tanda tangannya sih nanti ya. Yang mau tanda tangan setelah ini. Masya Allah. Nah teman-teman semua, hari ini banyak banget anak-anak yang lupa sama Rasulullah, sama sahabat-sahabatnya. Orang mikir hari ini mah gue menteladaninya siapa? Windah Basudara. Ada orang mikir hari ini mah aku meneladaninya Jennie Blackpink. Hari ini mah aku meneladaninya Edgar Hamas. Boleh kalau itu. Enggak. Tapi teman-teman semuanya, kok banyak banget nih? Betul nggak nih? Lebih banyak anak muda Islam yang kenal Cristiano Ronaldo daripada Rasulullah. Betul nggak? Betul. Parah nggak? Bahaya nggak? Nih. Sekarang kita uji. Lebih banyak orang yang bisa nyebutin 10 Avengers daripada nyebutin 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Betul nggak? Maka pagi ini kita uji anak insan mulia lebih bisa nyebut Avengers atau sahabat Rasul 10 yang dijamin masuk surga. Ada nggak? Yang lain? Alia udah. Ayo, yang berani angkat tangan. Siapa Ustaz? Yang duluan abang, coba bang, maju sini. Kita coba. Kelas 6 juga, Masya Allah. Dahsyat. Assalamualaikum. Namanya benar Hafiz? Nama Hafaro. Alvaro. Oh, Hafaro, mantap. Sebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga.
Silakan. Gak usah nama panjang kan? Gak usah nggak apa. Saad, Said, Dimulai dari 4 khulafaur rasyidin dulu. Dimulai dari 4 khulafaur rasyidin. Nah, oke. Tenang. Abu Bakar, Utsman, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Tolha, Saad, Abu Ubaidah, Abu Ubaidah, Said. Said, oke. Dua lagi. Yang kaya banget. Abu Ubaidah. Yang kaya banget seperti Utsman bin Affan. Oke, karena Hafaro udah maju ke depan dan berani menjawab, ini hadiah buat Hafaro. Siap. Tapi kita cari dulu lengkapnya. Ada yang tahu? Nih kita deskripsikan. Tapi nggak dapat hadiah dulu ya. Siapa sebut namanya? Abdurrahman bin Auf. Satu lagi siapa sih? Depannya Z. Zubair bin Awam. Masya Allah. Makasih Bang Alvaro. Iya, Masya Allah udah kenal. Nah teman-teman semua, aku berdoa, aku berharap anak-anak di Indonesia itu kayak kalian. Ketika banyak yang mabar dan mencari win rate 100%, ternyata banyak banget sahabat-sahabat Rasul yang win rate-nya 100%. Ini bahasa anak mabar. Ketika ada yang bilang sahabat-sahabat Rasul itu nggak ada yang cakep, wih, salah banget. Sahabat-sahabat Rasul itu ada, bahkan yang kata Rasul, satu orang wajahnya mirip Nabi Isa dan satu orang wajahnya mirip Nabi Yusuf. Mungkin teman-teman nggak tahu siapa. Bahkan ada satu orang yang ketika malaikat Jibril turun ke dunia menemui Rasul, malaikat Jibril akan meminjam wajah sahabat ini untuk ketemu Rasul. Saking gantengnya sahabat ini. Mungkin teman-teman belum tahu namanya kan? Saya kasih tahu. Sahabat yang mirip Nabi Isa itu namanya Urwah bin Mas'ud. Sahabat Rasulullah yang mirip Nabi Yusuf itu namanya Jarir al-Bajali. Sahabat Rasulullah yang wajahnya sering banget dipakai malaikat Jibril buat ketemu Rasul itu namanya Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Sahabat yang ganteng ini juga yang Rasul suruh untuk menyampaikan surat dakwah kepada Kaisar Romawi saat itu. Siapa namanya? Heraklius. Bayangin teman-teman semuanya, bayangin ada sebuah umat yang menguasai Madinah. Teman-teman kalau mikir Madinah gede banget, Madinah sama Depok gedean Depok. Madinah zaman Rasul sama Depok gedean Depok. Teman-teman ada yang pernah umrah? Oke, alhamdulillah. Yang belum umrah mudah-mudahan umrah juga. Tapi Ustadz mau bilang nih, yang pernah umrah, pernah nggak kalian lihat Masjid Nabawi? Pernah keliling Masjid Nabawi nggak? Luas nggak? Tapi abang nanya, Masjid Nabawi yang luas itu dibanding Depok gedean mana? Gedean Depok. Ada guru yang bilang kepada Ustadz, kalau kalian mau tahu Madinah di zaman Rasul segede apa, segede Masjid Nabawi yang kamu kelilingin. Kecil. Tapi meskipun kecil, teman-teman semuanya, orang-orangnya hebat-hebat. Mablus. Beneran teman-teman semuanya. Kenapa? Bayangin. Ada sebuah masjid di Madinah, Masjid Nabawi, yang pelepahnya kurma, yang lantainya pasir, yang tiangnya tuh pohon, tapi muncul dari madrasah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah generasi hebat yang menaklukkan dunia dalam 50 tahun saja. Ada yang cuma 3 tahun sama Nabi, ketemu 3 tahun doang sama Nabi, tapi hafalan hadisnya 5.734.
Dia sering digelari sebagai bapak kucing. Siapakah dia? Abu Hurairah yang nama aslinya adalah apa? Bukankah? Bukan. Siapa? Belum tepat, sedikit lagi. Mahir. Nama asli Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Oke. Ada sahabat Rasulullah, teman-teman semuanya, yang tadinya mantan budak yang dimerdekakan sama Abu Bakar, kemudian menjadi muazin Masjid Nabawi yang pertama. Semua tahu kalau itu Bilal bin Rabah. Tapi nggak banyak yang tahu bahwa, lihat teman-teman, kau bayangin, Bilal bin Rabah memulai hidupnya sebagai budak yang diejek, yang direndahkan sama majikannya Umayyah bin Khalaf. Sampai kemudian beliau pernah ditindih dengan batu yang besar, kemudian disuruh buat kembali ke agama nenek moyangnya. Apa kata Bilal? Ahadun ahad. Suatu hari ada orang nanya ke Bilal, wahai Bilal, kenapa pas kamu ditindih dengan batu kamu bilangnya ahad? Kamu bilangnya kenapa? Bilal bilang, karena saat itu yang aku hafal dalam Al-Quran cuma Al-Ikhlas. Kalau ada surat yang lebih panjang dari Al-Ikhlas, pasti akan aku sebut ketika aku ditindih dengan batu itu. Ketika kemudian dimerdekakan sama Abu Bakar, datang ke Madinah, Rasul meminta Bilal buat azan pertama kali di muka bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Azan pertama teman-teman semuanya dikumandangkan oleh seorang mantan budak. Tapi nggak sampai situ ceritanya. Ketika Rasulullah SAW datang membebaskan kota Makkah, teman-teman bayangin, kota Makkah yang bertahun-tahun lamanya orang tawaf itu telanjang, yang bertahun-tahun lamanya orang keliling Ka'bah itu mengelilingi 360 berhala. Suatu hari Rasulullah dan 10.000 sahabatnya datang ke kota Makkah sebagai seorang pemenang. Kalau kamu di posisi Nabi Muhammad, kamu disakitin sama kaum kamu diusir, kamu sholat punggung kamu ditaruh jeroan unta, kamu keluar rumah dikeset rumah kamu ada lambung dan usus kambing, kamu jalan menuju pasar, kamu dilempar sama tomat yang busuk, kemudian kamu hampir sampai ke pasar, kamu dirintangi sama kayu-kayu yang dibakar. Kemudian kamu hijrah ke Madinah, kamu diusir, ketika mau balik lagi kamu susah. Dan muncul satu hari di mana kamu bisa balik lagi ke Mekah membawa 10.000 tentara. Kalau kamu di posisi Rasul, kamu bakal gimana? Hahaha, hari ini aku datang sebagai pemenang, aku akan bantai semua orang. Itu kalau orang biasa teman-teman, itu kalau orang biasa. Tapi teman-teman semua tahu nggak, ketika Rasulullah SAW itu masuk ke Mekah sebagai pemenang, abang mau nanya, Rasul bisa nggak nyakitin semua orang sebenarnya? Bisa aja kalau mau. Rasul bisa aja nggak ngancurin semua rumah sampai rata dengan tanah, bisa nggak? Rasul bisa aja nggak membakar semua bangunan hingga nggak ada lagi kecuali Ka'bah, bisa nggak? Tapi teman-teman semuanya, justru ketika Nabi Muhammad masuk ke Mekah, ayat yang beliau baca adalah surat yang suka jadi andalan teman-teman buat sholat selain trikul dan al-asr. Apa itu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita baca, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
Innahu kana tawwaba. Teman-teman tahu nggak sih arti ayat yang terakhir? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Abang, apa? Dan bertasbihlah kepada Allah dan berzikir kurang tepat. Bertobat bukan. Dan bertasbihlah kepada Allah lalu beristighfarlah. Itu yang dilakuin sama Nabi Muhammad ketika masuk ke kota Mekah as a victor, as a conqueror, sebagai seorang pemenang. Abang baca kisah itu nangis teman-teman semuanya. Rasul menyuruh Khalid bin Walid, sang win rate 100% ini teman-teman semua. Saat itu Khalid sudah masuk Islam. Apa kata Rasul? Khalid, hancurkan semua berhala, dan aku perintahkan padamu untuk membunuh berhala bernama Uzza. Sebelum ke Uzza, hancurkan 360 berhala itu tuh, wahai Khalid. Semuanya berjalan dengan luar biasa, tidak ada yang didolimi. Dan saat itu Bilal naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azannya lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gak cuma itu, Bilal orang yang sama, orang yang azan di Masjidil Haram, orang yang azan di Masjid Nabawi, adalah orang yang sama yang juga azan pertama kali ketika membebaskan Masjid Al-Aqsa. Di sini siapa yang tahu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap ke Al-Aqsa berapa tahun? Apa? 6 juta tahun. A. 10 tahun. B. 12 tahun. C. 14 tahun. Ini pertanyaan juga buat Bapak Ibu ya. Oke. Rasul menghadap Al-Aqsa dalam sholatnya berapa tahun? Yang jawab A, 10 tahun. Yang jawab B, 12 tahun. Yang jawab C, 14 tahun. Ibu-ibu, bapak, ada jawaban lain? Jawabannya adalah 14 tahun. Teman-teman bayangin, ini inti nih, ini inti. Teman-teman bayangkan, ada masjid yang Nabi Muhammad SAW pernah sholat menghadap ke arah Al-Aqsa itu selama 14 tahun. Pertanyaan abang simpel, apakah Nabi Muhammad pernah ngelihat Al-Aqsa merdeka selama hidupnya? Enggak. Abang mau nanya, hari ini Al-Aqsa merdeka belum? Belum. Siapa di sini yang pernah melihat Al-Aqsa merdeka? Kalau ada yang ngaku, aku pernah Ustaz, berarti umur dia itu udah 116 tahun teman-teman semua. Karena Al-Aqsa diambil dari kaum muslimin sejak tahun 1917. Sampai hari ini 2024 kurangi 1917 berapa? 100 tahun lebih. Al-Aqsa diambil dari kita. Kita teman-teman sama kayak Rasulullah. Rasul ketika Isra Miraj, teman-teman, siapa yang tahu peristiwa Isra Miraj? Tanggal berapa? 27 Rajab. Nabi Muhammad Isra Miraj dari mana ke mana? Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Pertanyaannya simpel. Saat Nabi Muhammad itu ke Al-Aqsa, Al-Aqsa udah dikuasai umat Islam belum? Belum. Saat Nabi Muhammad ke Al-Aqsa, Al-Aqsa lagi dijajah sama Romawi. Sebuah kekuatan kekaisaran besar yang menguasai dunia saat itu.
Tapi teman-teman semuanya, Nabi Muhammad selalu memotivasi sahabat-sahabatnya untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan Rasul pernah bilang, nih teman-teman semuanya, ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu ngeliat ada malaikat-malaikat bersayap lebar membawa sebuah tiang. Tiangnya itu seperti berlian, cantik sekali, megah sekali. Bisa dibayangkan? Susah dibayangkan. Susah. Tapi ya memang nggak susah buat dibayangkan. Tapi teman bayangin Rasulullah melihat ada makhluk yang bersayap membawa sebuah tiang yang besar sekali. Kemudian Nabi Muhammad nanya ke malaikat itu, wahai malaikat, ada yang lewat sebentar. Wahai malaikat, itu apa? Bukan itu, ya itu ambulan. Betul. Iya, tapi kan kita nggak nanya ke malaikat. Ketika Isra Mi'raj, Rasul nanya ke malaikat, malaikat itu apa? Malaikat menjawab, ini adalah tiang keimanan, tiang iman. Kami disuruh Allah untuk meletakkan tiang ini di Syam, di mana Masjid Al-Aqsa berada. Adik-adik pernah dengar Palestina kan? Pasti pernah. Tapi teman-teman adik-adik pernah dengar tentang Syam nggak? Pernah. Apa? Syam itu apa? Negeri. Boleh. Negeri apa? Negeri yang diberkahi sama Allah sejak dulu sampai sekarang. Ada yang tahu hari ini Syam terbagi menjadi 4 negara. Mau coba jawab? 4 ini apa? Coba sini maju. Silahkan yang berani. Tapi kalau salah mundur ya, gak apa-apa. Coba dulu, abang siapa namanya? Mursi. Hah? Mursi. Mursi. Subhanallah. namanya nggak bisa ke Mesir kayaknya nih. Mursi, oke. Syam, nama sebuah negeri. Tapi hari ini menjadi 4 negara. Apa aja itu? Suriah, Palestina, Mesir. Bukan ya? Suriah, Palestina, lanjut. Irak. Aduh. Suriah, Aku Palestina. kasih clue. Apa? Depannya Y. Yaman. No. Bukan. Yang ibu kotanya Aman. Ibu kotanya Aman. Oh, Arab. Bukan. Namanya Aman bukan Aman. Depannya Y. Depannya Y, belakangnya A. Depan Y, belakang A. Bentar. Oh, Yordania bukan? Betul. Yordania. Satu lagi. Satu lagi. Depannya L, belakangnya N. Dep- Ibu kotanya Beirut. Oh, Beirut. Depannya L. Depan L, belakang N. Lebanon. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Ini buat Mursi. Oke, terima kasih, Masya Allah teman-teman semuanya. Terima kasih Abang Mursi dan teman-teman semua kembali tadi. Masih ada beberapa ya. Ini hadiah utama teman-teman. Aku bawa gantungan kunci Palestina yang dibuat langsung sama orang Gaza. Siapa yang beruntung, dialah yang sholat tepat waktu. Ya. Nanti. Tuh teman-teman semua. Kembali ke tadi, Nabi Muhammad menyuruh kita, mengajari kita buat memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di Syam. Dan bagian paling penting, jantungnya Syam itu ada di Palestina, di Masjid Al-Aqsa yang sekarang sedang dijajah sama siapa? Sama Zionis si rewel. Siapa nama Perdana Menterinya? Benyamin Netanyahu.
Dan apa senjata mereka teman-teman? Tank, pesawat. Senjata mereka propaganda, kebohongan. Mereka bilang, hahaha, aku adalah tentara yang tidak terkalahkan. Kata hari ini adalah hari ke-346 Israel nyerang Gaza. Pertanyaan abang simpel, yang menang siapa? Yang kalah siapa? Ada cerita singkat. Dulu tahun 1967 kalian masih di surga teman-teman semua. Itu banyak negara Arab, Arab Saudi, Yaman, Suriah, Yordan, Libanon, Mesir kumpul jadi satu. Hoho, kami negara Arab siap melawan Israel. Tapi teman-teman tahu apa yang terjadi? Hanya dalam 6 hari Israel mampu mengalahkan seluruh negara Arab itu. Sampai-sampai koran-koran Arab berkata, hari ini Daudnya itu Israel dan Jalutnya adalah Arab. Teman-teman tahu kisah Daud dan Jalut kan? Yang gede siapa? Tapi yang menang siapa? Saking saat itu kaum muslimin, saat itu ada masanya kaum muslimin jauh dari agamanya. Jauh banget. Sampai-sampai ada ulama teman-teman, nih aku mau cerita, sampai-sampai ada ulama yang keliling di pantai-pantai Alexandria, pantai-pantai Libanon, dia jalan-jalan ke Kairo dan dia bilang, aku tidak menemukan satupun orang muslimah yang berjilbab saat itu. Makanya jumlahnya besar tapi tidak ada iman. Jumlahnya besar tapi tidak meneladani Rasulullah. Saat itu teman-teman, kaum muslimin bagai buih di lautan, bagai sebuah kue yang dipotong-potong dimakan sama Zionis. 6 hari perang, yang menang malah Israel, padahal mereka baru jadi negara belum lama. Tapi 2024 sebuah sejarah baru sedang ditulis. Kalau dulu gabungan bangsa Arab ngelawan Israel dalam 6 hari kalah, hari ini Israel dibantu sama banyak banget negara melawan sebuah tempat bernama Gaza. Teman-teman, aku mau nanya, Gaza sama Jakarta gedean mana? Gedean Jakarta. Bayangin. Tapi Israel dengan teknologi yang luar biasa nih, kalau kalian pengen tahu secanggih apa teknologi Israel, nih aku ceritain. Ada anak ketabrak truk, kepalanya lepas. Masuk ke rumah sakit Tel Aviv, disambungin sama dokter Israel, nyambung. Kalau kalian pengen tahu secanggih apa Israel, yang paling baru, mereka bisa benar-benar menarget orang-orang semau mereka hanya dengan mengklik HP dia dan dia akan mati. Secanggih itu teman-teman. Mereka punya satu teknologi namanya Iron Dome, kubah besi, di mana ribuan musuh nembakin roket mencapai langit Israel akan hancur sebelum sampai ke tanahnya. Tapi nih sudah 345 hari mereka berusaha buat masuk ke Gaza. Apa yang terjadi? Bisikin ya, 12.000 tentara cacat permanen, 24.000 kena trauma. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh Israel, ketika Zionis masuk, mereka teman-teman semuanya ternyata berhadapan dengan singa. Teman-teman tahu nggak siapa yang mereka hadapi?
Yang mereka hadapi adalah orang-orang yang memahami bahwa siapapun yang mencintai Nabi Muhammad, siapapun yang mengidolakan Nabi Muhammad tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Siapa kamu Israel? Siapa kamu Zionis? Kamu bisa punya senjata mantap, tapi dulu Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menghadapi nenek moyang kamu di Khaybar. Ada yang tahu Khaybar? Dulu teman-teman, nih saya mau cerita, kalau kamu ke Madinah, kalau kamu ke Saudi, dan kamu ke Khaybar, akan banyak cerita tentang Khaybar. Saat Rasulullah sama kaum muslimin ke benteng Khaybar, Khaybar tuh teman-teman semua ada 8 benteng yang sangat kuat. Guru-guru saya bilang, kalau kamu pengen tahu kota paling modern, kota paling canggih di masa Nabi Muhammad, jawabannya adalah Khaybar. Tapi teman-teman semua tahu nggak, Rasul menang sama Yahudi apakah karena jumlah kaum muslimin lebih banyak? Rasul menang sama Yahudi Khaybar apakah karena teknologinya lebih canggih? Apa rahasianya? Apa rahasianya? Rasulullah bilang kepada sahabat-sahabatnya berdasarkan Al-Hasyr, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Kalian sahabat-sahabatku, Umar, Abu Bakar, Ali, kalian itu lebih ditakuti sama Yahudi daripada Allah. Orang Yahudi itu lebih takut sama kaum muslimin daripada takut sama Tuhan mereka sendiri, teman-teman semua. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw bi wara'i judur. Ada yang tahu ayatnya? Al-Hasyr, teman-teman akan hafal one day. Allah bilang orang Yahudi nggak akan memerangi kalian kecuali di desa-desa yang terlindungi dengan rapat, aw mi wara'i judur, atau di balik sebuah tembok. Itu Allah yang ngasih tahu. Allah udah ngasih tahu 14 abad yang lalu, senjata Israel dari dulu adalah benteng yang kuat, tapi ada terusannya. Ba'suhum bainahum syadid. Ternyata permusuhan di antara orang Yahudi juga mengerikan. Hari ini teman-teman di Israel, di Tel Aviv, orang-orang puluhan ribu orang Israel berdemo menuntut Netanyahu buat mundur, buat turun. Dan teman-teman kita di Gaza, mereka faham, siapa lu? Kamu yang punya tentara paling canggih, kamu yang punya tank paling mantap, ternyata disentil dikit nyalinya langsung loyo, teman-teman semuanya, loyo. Dan teman-teman tahu nggak apa yang membuat teman-teman kita di Gaza kok bisa hebat banget? Apa? Karena mereka faham sama sirah nabawiyah, karena mereka faham sama kisah Rasul. Pas mereka lawan Zionis nih, aku tahu, aku ini adalah orang yang meneladani Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka Yahudi adalah kaum yang Allah sebut sebagai kaum yang Allah laknat menjadi dua hewan, teman-teman. Ada yang tahu hewan apa? Kera dan babi. Itu Allah yang bilang di Al-Quran, teman-teman semuanya. Sementara aku adalah orang yang meneladani Hamzah bin Abdul Muthalib. Tuh teman-teman semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita semuanya nanti bisa bertemu dengan para pejuang-pejuang di halaman Masjid Al-Aqsa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, menuju penutupan ya. Saya akan mencoba membagikan satu hadiah ini. Ini hadiah cenderamata dari teman kita di Gaza. Siapa teman-teman di sini yang bisa menjelaskan
menjelaskan teman-teman semuanya. Menjelaskan apa yang Rasulullah lakukan sebelum beliau wafat. Beliau mengirim sebuah pasukan yang dipimpin sama anak muda. Kemana dan untuk apa tujuannya? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjelaskan? Siapa Ustaz? Yang paling ujung, Ustaz. Siapa? Siapa namanya? Mahir. Coba Bang, sini. Ini kelas 4, Ustaz. Kelas 4, Masya Allah. Mahir Al-Habib. Siapa namanya? Mahir Al-Habib. Mahir Al-Habib, Masya Allah. Mahir, tadi aku udah ngasih clue kan? Apa yang Rasul lakuin? Beliau ngirim sebuah pasukan dipimpin anak muda ke mana? Jelasin, apa itu? Ke Syams, Ke Syam. Rasul mengirim pasukan dipimpin siapa? dipimpin Usamah bin Zaid Buat apa? buat menghancurkan pasukan Romawi. Syam. Syam itu masih ingat gak tadi? Dia terdiri di empat negara apa aja? Ada Palestina, Suriah, Lebanon, sama Yordan. Yordania. Oke, terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Barakallah. Ini titipan. Semoga nanti sebagaimana dari Gaza kamu bisa naruh lagi tapi di halaman Masjid Al-Aqsa. Masyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Masyaallah. Apa yang pengen abang sampaikan dari apa yang juga Mahir sampaikan teman-teman? Simple. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah Ayo disimpan dulu. ayo. Sebelum Rasulullah wafat, Rasul menyuruh sahabatnya untuk perhatian sama Masjid Al-Aqsa. Tuh. Dan teman-teman tahu berapa tahun setelah Rasul wafat Al-Aqsa bebas? Al-Aqsa bebas di masa Khalifah Umar bin Khattab 6 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Gimana Kak? Iya ya. Sebentar banget 6 tahun Rasul wafat, 6 tahun kemudian kaum muslimin membebaskan Al-Aqsa dan bertahan selama 400 tahun lamanya. Kemudian dijajah lagi sama pasukan salib, lalu dibebaskan lagi sama seorang sultan dari Mesir yang nama aslinya Yusuf, tapi orang lebih mengenal beliau sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian hari ini dijajah lagi, dan insya Allah kalau dulu pembebas Al-Aqsa orang Madinah, dijajah lagi, dibebasin lagi sama orang Kurdi. Jangan-jangan pembebas Al-Aqsa di masa depan dari Beji. Jangan-jangan pembebas Al-Aqsa masa depan dari Indonesia. Karena kita nggak ada yang tahu sejarah berjalan bagaimana, tapi kita pantaskan diri teman-teman semua. Sampai jumpa di Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya takbir. Oke. Birruh biddam nafdika ya Aqsa. Birruh biddam nafdika ya Aqsa. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Edgar, Bang Edgar, Ustadz Edgar Hamas yang telah menyampaikan, Masya Allah, luar biasa ya, sangat membara, memotivasi kita semua untuk selalu mencintai, untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mohon izin Kak Edgar, kita buka 2 pertanyaan mungkin ya. Dari Ikhwan 1, dari Akhwat 1. Dari Ikhwan, siapa yang mau bertanya? Mauju atau di tempat? Mau maju boleh? Oke, Umar boleh maju? Silakan. Yang Akhwat siap-siap ya. Silakan Umar. Mau bertanya apa? Nama, kelas,
dan pertanyaannya. Mau nanya cerita yang tadi. Nama saya Umar. Kelas 6. Pertanyaannya. Nama ke-8 tembok Khaybar kapan? Boleh. Iya, oke. Siap. Terima kasih. Saya juga lupa. Ya. Boleh izin searching sebentar? Boleh. Gak sampai semenit. Lalu kita baca dan kita ingat sama-sama. Masya Allah. Nih teman-teman semua, nama-nama benteng Khaybar. 1, benteng Khaybar 1. 2, benteng Khaybar 2. Oh enggak. Khusunu Khaybar. Benteng-benteng Khaybar, buat sebagai pengetahuan aja. Yang pertama, benteng Naim. Yang kedua, benteng So'ab. So'ab itu artinya susah. Mungkin karena dia benteng yang susah buat ditaklukkan, tapi ya gampang juga buat kaum muslimin. Yang ketiga, benteng Zubair, Hisnu Qal'ah Zubair. Mantap, diapalin lagi. Mantap ya. Yang keempat, Hisn Ubay, benteng Ubay. Yang kelima, benteng Nazar. Yang ketujuh, benteng Komus. Yang kedelapan, benteng Salalim. Gak mesti ada artinya teman-teman, ini nama-nama Yahudi semua soalnya, kecuali benteng Zubair tadi. Nah, oke. Hafal gak kali? Coba-coba ya. Yang pertama, Naim. Terus So'ab, Zubair, Ubay, Nazar, lalu Komus, kemudian Salalim. Nah, konon dalam beberapa riwayat yang paling susah itu yang Salalim, karena Abu Bakar mau masuk ke situ gak berhasil. Sampai Rasul bilang, besok nih akan aku berikan bendera ini untuk membobol benteng kepada orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul. Teman-teman tahu siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Terima kasih. Tapi mohon maaf udah habis bang kadonya. Tapi gak apa-apa ya, kapan-kapan ya. Ali bin Abi Thalib. Terima kasih ya Bang Umar. Luar biasa pertanyaannya, membuat saya berdetak dengan waktu dengan teman-teman. Baik, terima kasih, Masya Allah ya. 8 gerbang Khaybar. Dari Akhwat boleh 1? Elan lagi. Oke, silahkan maju. Silahkan maju, permisi. Abang Nafis. Silakan Kak. Dan juga pertanyaan. Nama saya Alia, kelas 6A. Yang tadi kan ya? Alia. Gimana Alia? Mau nanya apa? Saya pernah mendengar kalau pada saat akhir zaman itu semakin banyak penghafal Al-Quran. Iya. Kenapa? Wow. Iya. Masya Allah. Betul, memang menuju akhir zaman ya. Terima kasih Kak Alia. Semakin banyak penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena gini teman-teman, sebelumnya abang mau nanya dulu ke teman-teman semua dan ke Alia. Akhir zaman itu teman-teman, menjelang akhir zaman itu kita semakin buruk atau semakin baik? Nih dua pendapat nih. Yang bilang semakin buruk, yang bilang semakin baik, yang bilang dua-duanya. Betul, dua-duanya. Gini Alia,
Dan teman-teman, kalau kita berpikir bahwa menjelang akhir zaman kita akan semakin dikit yang muslim, semakin gak ada yang beriman, semakin kuat musuh-musuh Allah. Gak gitu terus, gak gitu. Justru teman-teman semua sebagai muslim, kita harus meyakini bahwa masa depan itu milik umat Islam. Tahu nggak Alia dan teman-teman? Nabi Muhammad pernah bilang loh, Nabi Muhammad pernah bilang nanti akan ada masanya menjelang akhir zaman umat Islam akan kembali bersatu menjadi kuat dipimpin langsung sama Nabi Isa. Kemudian dilanjutkan sama Imam Mahdi dan tahu nggak di mana ibu kotanya nanti? Ibu kotanya ada di Baitul Maqdis tempat Al-Aqsa berada. Kamu bayangin ketika umat Islam semuanya bersatu lagi dan teman-teman itu terjadi nanti di akhir zaman. Nah, tapi kalau yang Alia tadi bilang maksudnya semakin banyak penghafal Quran itu Rasul ada penjelasannya. Semakin banyak orang yang hafal Quran, memang saat itu umat Islam banyak. Memang saat itu umat Islam juga besar, tapi memang ada sebuah kondisi di mana banyak orang yang hafal Quran tapi hatinya nggak menghafal. Banyak orang yang ahli fikih tapi hatinya nggak mengamalkan fikih. Banyak orang yang beragama, banyak orang yang belajar agama tapi bukan untuk menjadi muslim yang baik. Itu juga sekarang yang sedang kita lihat. Alia lihat sekarang. Nah, maka dari itu abang berdoa semoga teman-teman semua menjadi hafidz Quran di hati, di pikiran, di tangan, di kaki, di jiwa, di raga, dunia dan akhiratnya. Amin. Amin. Alamin, teman-teman semua. Itu Alia bisa menjawab. Alia. Cukup menjawab. Insyaallah. Terima kasih. Barakallah. Ini pertanyaannya serius-serius semua ya. Bacaannya agak berat sedikit ya. Bacaannya luar biasa teman-teman nih. Baik, alhamdulillah. Ya jazakumullah hasanal jaza. Dan juga kami menginformasikan ya, kepada ayah bunda sekalian, kami membuka peluang untuk beramal yang membantu saudara-saudara kita di Palestina. Panitia sudah menyediakan tempat-tempat yang ada di depan ya. Bisa dengan cash atau dengan QRIS. Dan ada yang spesial, kami membuka kesempatan kepada ayah bunda yang hadir hari ini yang ingin berdonasi langsung ke Palestina dengan nilai nominal minimal 1 juta rupiah, nanti maju dan akan dipakaikan syal langsung, syal Palestina oleh Ustadz Edgar Hamas. Silakan dari ayah bunda ada yang berkenan berdonasi langsung dengan nominal minimal 1 juta, minimal 1 juta rupiah. Silakan dari ayah bunda. Boleh didiskusikan dulu. Ada? Siapa? Oh, Pak Tetra, Masya Allah. Silakan Pak, maju ke depan. Insyaallah, barakallahu fiik. Ya, ahlan wa sahlan ya Pak Tetra. Ya, insyaallah. Pak Tetra ya. Insyaallah. Beliau wali murid siapa Pak? Aira dan Akila. Aira dan Akila. Akila kelas 6A, Aira kelas 2B. Masya Allah, hari ini Pak Tetra ya datang ya untuk berdonasi dengan saudara-saudara kita di Palestina. Disaksikan langsung oleh hadirin semuanya, disaksikan langsung oleh malaikat-malaikat Allah yang mencatat kebaikan kita semua. Dan hari ini juga secara simbolis Ustadz Edgar Hamas akan menyerahkan syal Palestina ya, memakaikan kepada Pak Tetra. Boleh kameranya mungkin ya untuk mendokumentasikan momen ini. Silakan Pak. Siapa kamera? Ntar setelah dibilang kita ada pembagian, alhamdulillah kita sponsor
Masih ada 2 lagi slot ayah bunda. Silahkan Bapak silahkan maju. Masih ada 1 slot lagi kepada ayah bunda. Insyaallah mohon izin Pak, perkenalan singkat ya. Assalamualaikum, nama saya Bagus, orang tua dari Razan 1B, asalnya Jagakarsa, Jakarta. Terima kasih. Oh Razan Pak. Mana Razan? Razan. Insyaallah. Siapa Pak nama tadi? Dipanggil Pak Bagus. Insyaallah. Barakallahu fiik Pak Bagus hari ini berdonasi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak dan keluarga dengan sebaik-baik balasan. Mudah-mudahan menjadi pemberat amal kebaikan di akhirat nanti. Insyaallah akan langsung diserahkan secara simbolis syal Palestina oleh Ustadz Edgar. Saya nggak berani. Nanti ya. Ya, yang ketiga ada orang tua dari Ananda Nabahan, langsung diwakili oleh Ananda Nabahannya. Masya Allah, tabarakallah. Langsung anaknya Ustaz, Ya. luar biasa. Ini namanya, Oh iya, siap. boleh perkenalan Nabahan? Halo, namaku Naban, usiaku 9 tahun, aku dari kelas 4B. Wow, Masya Allah. Dan sudah hafal berapa juz? Aku sudah hafal 6 juz. Masya Allah. Oke, terima kasih jazakumullah Ananda Nabahan ya, orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sebaik-baiknya balasan. Kepada Ustadz Edgar silahkan. Oke, barakallah. Dokumentasi. Baik, ada insyaallah barakallahu fiik, karena waktu yang terbatas mohon izin ayah bunda ya, tadi adalah sedekah secara jahriyah ya, terang-terangan, dan itu dibolehkan dalam Islam. Yang tujuannya adalah untuk syiar, mengajak, dan itu menjadi amal jariyah. Bagi ayah bunda yang masih ingin berdonasi secara sirriyah, sembunyi-sembunyi, tetap dipersilahkan, sudah disediakan wadahnya, bisa cash, bisa juga QRIS, dan juga untuk nominal yang minimal 1 juta insya Allah tetap diberikan apresiasi berupa syal, tapi di belakang, behind the scene ya. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan hari ini bermanfaat, dan juga kami mengumumkan acara ini disponsori oleh beberapa pihak, ada Healthy Yummy, Nun Corporation, dan juga Grow Up. Alhamdulillah turut serta mensukseskan acara ini, dan akan dibagikan ya makanan Ustaz ya, dibagikan makanan, snack-snack, dan juga brosur dari sponsor tersebut. Mungkin juga Ustaz ada yang mau ditambahkan? Boleh, silakan Ustaz. Mungkin sebagai penutup, wabil khusus buat teman-teman, buat kita semuanya, sebenarnya kalau boleh aneh memberikan diksi yang tepat, yang tadi kita lakukan tuh bukan donasi, tapi kita mengirimkan hadiah buat teman-teman kita di Palestina. Kenapa? Karena memang ada sahabiah yang nanya ke Rasulullah, "Ya Rasul, aku ndak bisa ke Al-Aqsa, apa yang harus aku lakukan?" Rasul bilang, kirimkan sebuah hadiah, sebuah minyak yang bisa menerangkan Masjid Al-Aqsa. Maka teman-teman semua, kalau kita memposisikan diri kita sebagai orang yang berdonasi, boleh. Kalau levelnya dasar, orang-orang di sini ini beda nih, Ustaz. Ini orang istimewa ini. Luar biasa. Wali muridnya luar biasa, teman-temannya luar biasa. Kita
sama perjuangan di sana bukan orang yang peduli, bukan. Kita adalah orang yang turut berperan bersama mereka. Makanya mereka di sana berjuang, kita menghadiahkan mereka supaya mereka itu tetap semangat dalam berjuang. Jadi bukan karena sekedar peduli, tapi udah naik kelas menjadi ikut berkontribusi dan berperan langsung bagi teman-teman yang berjuang di garis depan. Begitu kira-kira Saudara Deni. Terima kasih. Semangat Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Semoga istiqomah, konsisten, dan doa kita semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad SAW di Jannatul Firdaus sambil meminum air dari telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga sebagai moderator pamit undur diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita gaungkan birruh biddam nafdika ya aqsa. Birruh biddam nafdika ya aqsa. Birruh biddam nafdika ya aqsa. Semuanya takbir. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri takbir kepada Kak Edgar Hamas. Takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Edgar Hamas yang sudah menyampaikan materi yang bermakna. Terima kasih juga kepada Ustaz Sidik yang telah memimpin sesi materi dengan luar biasa. Selanjutnya, hadirin dipersilakan untuk menikmati bazar yang ada.